Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nabila Putri Bahri, NIM 21024014. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkembangan teknologi komunikasi, di mana di video ini saya akan membahas mengenai konvergensi media. Kita masuk ke pengertian dari konvergensi media. Konvergensi media adalah kombinasi atau perpaduan antara media lama dan media baru dalam suatu karya media untuk menghasilkan suatu informasi. Contohnya seperti handphone kita ya. Sekarang dengan handphone saja kita sudah dapat mengakses berbagai informasi, menonton video, bahkan mendengarkan musik hanya dengan telepon genggam. Kemudian kita masuk yang kedua adalah proses konvergensi. Proses konvergensi media. Yang pertama adalah cross promotion. Cross promotion merupakan media yang berkonvergensi, saling bekerja sama untuk mempromosikan dan memperkenalkan konten media satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah cloning. Cloning merupakan konten suatu media yang dipublikasikan dan diperbanyak untuk dimuat di media lain sebagaimana aslinya. Kemudian yang ketiga adalah competition. Competition merupakan media bermitra sekaligus bersaing. Pada saat yang sama, kedua media yang berkonvergensi saling bekerja sama dengan promosi, tetapi produk berita tidak dilakukan masing-masing. Kemudian yang keempat adalah content sharing. Content sharing merupakan berbagai konten, yaitu kedua media yang berlainan saling berbagi konten dengan bentuk konten tersebut yang dikemas ulang atau berbagi budget pendapat. Kemudian yang kelima adalah full konvergensi. Full konvergensi merupakan media yang berbeda saling bekerja sama secara penuh untuk semua lini bisnis mulai dari pengumpulan bahan, produksi, pemasaran, dan distribusi konten. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu dampak dari konvergensi media. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif yang pertama dari konvergensi media adalah mempermudah dalam menikmati media. Dengan adanya konvergensi media pada saat ini, kita lebih mudah dalam menikmati suatu media. Contohnya seperti jika dulu kita ingin menonton suatu berita, kita harus melihatnya dari televisi. Tapi sekarang dengan adanya telepon genggam, kita dapat mencari informasi bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dapat dari luar negeri. Kemudian dampak positif yang kedua adalah mempermudah kita mengetahui informasi dari segala aspek dunia ini. Contohnya seperti yang tadi, jika kita ingin mengetahui berita atau informasi dari dalam maupun luar negeri, kita dapat lebih mudah mengetahuinya. Kemudian dampak negatif dari konvergensi media yang pertama adalah informasi yang kita dapatkan itu tidak dapat kita jamin apakah informasi itu betul atau tidak. Kemudian yang kedua adalah media tradisional seperti koran, radio, dan lain-lain itu mulai tertinggal, mulai punah. Kemudian yang ketiga adalah adanya konvergensi media itu dapat menimbulkan rasa malas terhadap diri kita sendiri, karena kemudahan yang diberikan membuat kita menjadi malas. Kemudian materi selanjutnya adalah pengaruh konvergensi media terhadap masyarakat. Tentu dengan adanya konvergensi media sangat mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Yang pertama itu ada mengubah pola kehidupan masyarakat. Kalau zaman dulu masyarakat lebih sering mengumpul nonton bareng, contohnya seperti menonton sepak bola di warung. Tapi dengan adanya konvergensi media dengan HP membuat orang itu menjadi lebih bersifat individualisme, tidak memikirkan orang lain lagi, sibuk dengan telepon genggamnya sendiri. Selain mengubah pola kehidupan masyarakat, konvergensi media juga mempersempit jarak dan mempersingkat waktu. Contohnya seperti saudara kita yang ada di luar pulau dengan sangat mudah bisa kita hubungi dengan telepon genggam. Jadi itu mempersempit jarak dan juga dapat mempersingkat waktu kita untuk mengunjungi atau menghubungi saudara kita yang ada di luar pulau. Kemudian yang terakhir adalah contoh dari konvergensi media. Contoh yang dari konvergensi media di sini kita ambil adalah Kompas.
Kompas itu ada korannya, ada TV-nya, ada websitenya juga, dan itu merupakan salah satu dari konvergensi media karena dulu Kompas ini hanya ada berbentuk koran, tapi zaman sekarang di saat ini dengan mengikuti perkembangan zaman, Kompas mulai berkembang mengikuti zaman. Contohnya seperti sudah ada TV-nya.